Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat sekali ya. Yang hadir ada 8.000, yang jawab masih 1.000. Saya ulang ya, semua ingin ke Baitullah? Ingin. Dan berulang kali ingin sampai ke sana ya, yang sudah pernah sampai ke Tanah Suci ingin kembali lagi ke sana, ingin lagi menjalankan ibadah umroh, ingin lagi meriset kembali gitu ya. Maka kita semangat untuk bisa menjawab salam, karena di sana energinya positif semua sahabat ya, dan berebut ada di barisan terdepan ya. Maknanya apa? Kita berebut untuk bisa frekuensinya meningkat, menaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Waalaikumsalam. Oh iya, alhamdulillah, terima kasih ya. Semua atensinya, responnya dahsyat, luar biasa. Bismillah. Innal hamdalillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sofli sodri wa yassirli amri wa aqtatam lisani yafqahu qouli. Amma ba'd. Sahabat dahsyat, pengamal ilmu magnet rezeki, pecinta ilmu magnet rezeki, dan selalu untuk bisa mempraktekannya. Apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, dahsyat. Yakin kita bisa ajaib, sahabat? Alhamdulillah. Yakin bisa? Allahu Akbar. Jawabannya dilipatkan 3 ya. Yakin bisa, Allahu Akbar. Gitu ya. Bukan hanya yakin gitu, bukan ya. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita akan ya mendengarkan ya awal ya dari kita nanti akan merilis ya. Ini adalah juga sesi yang sangat saya senangi ya, saya sukai, karena pada saat kita menjalankan kehidupan perlu ya ada data-data baik agar nanti kita mudah mendapatkan ada nasihat yang memperkuat dari intuisi yang keluar dari batin kita, yaitu dengan apa? Dengan kita mendengarkan ada kalimat-kalimat baik, nasihat-nasihat baik yang di sini nanti dikemas dengan kajian. Nah, sebelumnya ya sahabat ya, sebelum dengan ada kajiannya tentang bermagnet rezeki dari diri kita, ada analogi ini teman-teman. Karena untuk bisa memberikan ada kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan diri kita, kita perlu ada booster gitu ya, atau perlu penyemangat ya, apalagi di keadaan yang sekarang ini ya, keadaannya katanya banyak yang belum baik, katanya banyak yang mengalami tumbukan gitu, dan memang seperti itu sahabat. 2 HP saya itu banyak sekali yang bertanya dan lain-lain, dan bisa saya jawab, tapi tentunya yang namanya kesabaran itu sahabat, itu ternyata bukan ujuk-ujuk anugerah yang bisa kita jalankan, kesabaran itu ya. Kemudian apalagi nih, keikhlasan itu juga bukan anugerah yang tiba-tiba ada pada diri kita, bukan teman-teman. Kesyukuran juga sama, bukan anugerah yang tiba-tiba ada, tapi itu adalah skill gitu. Skill yang diawali adalah ada hidayah dari Allah yang turun melalui ada cahaya kan ya, cahaya untuk mau berlatih gitu kan. Nah, kalau hidayah itu kurang direspon ya, kemudian dia tidak menjalankannya, hidayah itu akhirnya lenyap saja, pergi gitu kan, melarut ya, meninggalkan dirinya. Tetapi pada waktu ada cahaya hidayah itu datang ya, wahai Susan, kamu belajar ya ilmu magnet rezeki gitu kan, kamu belajar ya ilmu-ilmu untuk memperbaiki diri. Nah, pada saat itu kalau saya tidak melangkah, ya saya tetap dalam kondisi yang belum bisa bersabar, belum bisa ikhlas dan bersyukur gitu teman-teman. Nah, maka sabar, ikhlas, dan syukur itu, nah ini nanti melahirkan ada ya, menumbuhkan ada rasa bahagia gitu kan. Ya, tumbuhnya rasa bahagia ini kemudian seperti tumpah ya, akhirnya di atas rata-rata gitu kan. Ini yang bermodal, untuk bermodal penting ya, kita punya modal penting bahagia di atas rata-rata ini adalah pada saat kita mengalami tumbukan, nanti saldo bahagia itu ya tidak berkurang banyak. Mungkin ada berkurang, tapi setelah itu kita bisa istighfar ya, kemudian kita bisa zikir, kita bisa doakan, bisa kickback, bisa kirimkan ada cahaya cinta, kita kemudian bisa memberikan ada salam terbaik, itu nanti
akan terisi kembali energi bahagianya gitu ya. Kalau kita lakukan berbagi sedekah gitu kan, nah maka nanti akan muncul ya rasa bahagianya kembali ya, bahagia di atas rata-rata, bahagia sejati yang hadir pada dari dalam diri kita gitu ya. Bahagia yang tanpa syarat, tidak bersyarat saya dapat apa secara fisik dunia baru saya bahagia, bukan, tapi bahagia yang benar-benar tumbuh dari dalam hati gitu ya. Karena kita mengamalkan ilmu-ilmu yang ada di Magnet Rezeki yang itu sumbernya adalah dari Al-Quran, yaitu untuk mencapai rasa sabar ya, kemudian ikhlas, syukur yang nanti menumbuhkan akan ada rasa bahagia gitu kan. Nah ternyata dari sabar kemudian ikhlas, syukur itu adalah bukan anugerah yang tiba-tiba datang, tapi harus dilatih gitu ya, harus dilatih karena ini termasuk skill gitu ya. Skill yang di sini nanti teman-teman mempunyai ada value, nilai diri yang semakin baik, dan versi teman-teman itu menjadi versi yang terbaru gitu. Yang sebelumnya ya contoh misalnya sebelumnya sering pesimis gitu kan, tapi setelah diberikan data-data Magnet Rezeki dia bisa mendapatkan rasa sabar, kemudian juga dilatih kembali ada ikhlas dan syukur. Lalu dia menjadi orang yang versi terbarunya dia adalah optimis gitu. Ya kan? Contohnya lagi ya. Awalnya dia pemarah misalnya. Ya dia spiritual meter ya di sana min 4 gitu ya, min 3 gitu kan. Sering tersinggung min 1 gitu kan. Tapi setelah mau berlatih ya, mau membuka diri ya, kemudian dia juga melakukan ada riyadhah untuk bisa mengendalikan nafsunya gitu kan. Akhirnya dia bisa berubah nih ya, menjadi versi terbarunya apa nih? Versi terbarunya adalah menjadi orang yang pemaaf gitu, mudah menerima keadaan gitu kan. Nah di sini nanti efek sabarnya itu semakin meningkat, syukurnya menjadi semakin meningkat gitu kan. Nah skill-skill itu ya untuk kita bisa terus latih, karena apa? Tidak bisa ujuk-ujuk datang pada diri kita teman-teman, harus dilatih, harus juga di-receive, di-upgrade gitu kan. Kalau misalnya kita tidak mau berlatih kembali, ya tidak mau kumpul nih dengan teman-teman yang selaras gitu ya, yang mau belajar, maka kita ikutnya kepada komunitas yang seperti itu. Ya seperti itu tadi ya, spiritual meternya adalah cenderungnya gitu kan, tidak positif. Karena orang-orang pada umumnya, ya Gurunda kita mengatakan adalah min 1 gitu. Min 1 alhamdulillah gitu kan, masih min 1 gitu kan. Tapi banyak yang min 2, min 3, min 4 gitu kan. Banyak di sekitaran diri kita teman-teman, seperti kemarin yang saya contohkan gitu ya, orang-orang yang datang dengan aneka persoalan ya, langsung konsultasi itu kelihatan gitu kan. Maka itu harus dilatih skillnya. Kalau kemudian tiba-tiba saja pokoknya saya harus sembuh Bunda gitu, diibaratkan orang yang tidak sehat gitu ya, datang ke rumah sehat nih, ke rumah sakit gitu kan ya, pada waktu datang ke dokter gitu kan, dokternya mengatakan ibu ini cukup ya parah sakitnya gitu kan, jadi untuk bisa rawat inap gitu kan. Nah setelah rawat inap ya beberapa hari, beberapa minggu, alhamdulillah sehat, itu pun harus ada rawat jalan gitu kan ya. Jadi enggak ujuk-ujuk kemudian sehat kemudian ajaib gitu kan, karena apa? Di sini ya ada skill yang harus diasah, apalagi jiwa itu tadi yang tubuh saja harus ada proses gitu kan ya. Contohnya misalnya kayak Bunda Vita ya, kemarin mohon izin, mohon maaf ya Bunda Vita ya, ada ini ya radang di tenggorokan ya gitu misalnya, mohon izin ya. Ini mencontohkan saja ya, kita doakan semuanya yang masih ada keluhan ya, bismillah keluhan tidak sehat cepat terangkat ya, ketidakmudahannya itu ya, kemudian didatangkan solusinya yaitu sehat ya, kemudian bugar, bahagia, jiwanya, pikirannya lapang, bismillah, Allahumma amin. Nah seperti halnya juga saya gitu, dan tak terkecuali teman-teman ya, Gurunda kita juga pernah ya merasakan seperti itu ya, ada growth gitu kan ya, ada persoalan apa, karena memang sifatnya manusia ya teman-teman ya, ada lapang kemudian ya ada ujiannya, ada tumbukannya. Tapi di sana adalah bagaimana untuk kita bisa menghadapi itu semua ya, tetap dalam kondisi yang bahagia tanpa syarat. Pada waktu ketumbuh berusaha untuk bersyukur, oh keren, alhamdulillah. Dan saya pada waktu saya ada kepleset itu saya katakan tokoku mau laris ini gitu kan, 100 juta per hari 100 juta per hari, udah nggak usah pakai logika kayak gitu kan. Yang penting di sini adalah keyakinannya pada waktu kita di sana terjatuh, tapi yang keluar adalah kepositifan gitu ya, optimis,
kemudian ada kata-kata baik, bismillah, kan jadi doa. Karena orang yang tidak sehat itu dikelilingi oleh banyak para malaikatnya di sana. Dan pada waktu kita berprasangka baik, maka para malaikat itu menjadi doa, ya. Mereka menjadi ada doa-doa yang terbaik, memberikan ada doa-doa yang terbaik, ya. Amin, amin, amin. Demikian akan terjadi padamu, demikian akan kamu alami ke depannya. Amin, amin, amin. Seperti itu, teman-teman. Jadi pada waktu kita ada tumbukan, ya, teman-teman usahakan jangan ada keluhan, gitu. Jangan ada menyalahkan keadaan, jangan ada menyalahkan situasi ataupun bahkan menyalahkan Allah. Kenapa ini terjadi pada saya? Padahal saya sudah belajar, gitu kan. Nah, justru pada waktu kita belajar itulah Allah sayang sama kita. Kita dibersihkan, ya, dari noda-noda mungkin yang ada karena kita manusia kan tidak tahu tuh nodanya yang mana, gitu kan. Karena 60.000 proyeksi di dalam 24 jam itu terpancar terus dan kita tidak bisa mencatat satu persatu, gitu. Bawah sadar, gitu teman-teman. Maka untuk bisa memunculkan bawah sadar kita positif, yaitu dengan kita mau berlatih, membiasakan diri kita pada hal-hal yang positif, teman-teman. Dalam hal yang baik, kita mau berlatih seperti ini bareng-bareng, ya. Ada mentornya, ada komunitasnya, ada majelisnya, ya. Kemudian ada sahabat-sahabatnya yang di sini saling bergandengan tangan, walaupun kita tidak curhat, walaupun kita mungkin tidak berbicara banyak, tapi secara energi kita saling bergandengan tangan, saling mendoakan, saling mendukung, gitu ya. Kemudian saling mensupport, ya, memotivasi dalam doa-doa yang terbaik, teman-teman. Maka beruntungnya teman-teman semua yang rutin berlatih. Saya ingin memberikan ada penandasan kepada teman-teman. Ya, situasi sekarang ini yang sangat tidak mudah, teman-teman. Tetap pegang ilmu magnet rezeki, jangan lepaskan amalannya. Yakin teman-teman, kita akan dicukupi oleh Allah. Yakin teman-teman, kita akan diberikan kelimpahan, keajaiban oleh Allah. Karena sejatinya kita itu sekarang ini seperti, ya, seorang, ya, anak bayi yang ada di kandungan ibunda, gitu kan. Jadi sesosok bayi itu kan di dalam kandungan ibunda itu dia dilingkupi, gitu kan, ya, dilingkupi, ya, oleh rahim ibundanya, gitu ya. Kemudian dia tidak pernah ada kekurangan, makanan terus datang, teman-teman, ya. Kemudian kelengkapan dari kebutuhannya itu ada terus, teman-teman. Dan bayi itu, ya, sesosok bayi tersebut yang dia tahu, yang dia kenal adalah hanya ibunya saat ada di rahim ibunya tersebut. Nah, sekarang ini, ya, kita sudah terlahir, gitu. Tetapi di alam dunia ini sebenarnya kita dilingkupi oleh Allah yang Maha Agung. Kita bagaikan dipeluk, ya, kita bagaikan seperti dilingkupi seluruhnya. Ada Allah yang begitu dekat. Nah, makanya kita yakin saja, teman-teman, saat kita memang benar-benar kita takwa pada Allah, menjalankan perintahnya, kita berusaha meninggalkan larangannya, kita akan seperti sesosok bayi tadi yang akan dilengkapi kebutuhan-kebutuhan kita. Bagaimanapun keadaan di luar, yang penting amalan baik, teman-teman, tetap jalankan. Al-Waqiahnya berjamaah jalankan, terapi syukur riyadhahnya jalankan, teman-teman. Karena saya 20 tahun ini mengalami keajaiban-keajaiban itu. Walaupun memang setiap harinya tetap ada tumbukan, tetapi saat kita punya amalan, kayak kita punya teman, gitu, kayak punya pegangan, gitu kan. Akhirnya tiba-tiba saja tidak tahu nanti apa 3 bulan sekali atau berapa bulan sekali, kita kan tidak tahu, gitu kan. Tiba-tiba datangkan tuh kayak ini loh, kayak gitu. Ini ya jerih payah kamu, kayak gitu, kayak diberikan kayak gelondong, kayak gitu. Oh ini ya, kayak gitu kan. Kayak enggak kurang-kurang, teman-teman. Alhamdulillah saya temukan itu. Nah, maka teman-teman semua, ini rahasianya. Rahasianya adalah kita membacking, gitu ya, kayak melindungi, ya, diri kita ini, ya, dengan ada riyadhah itu, dengan ada amalan-amalan itu. Walaupun mungkin, ya, mohon izinnya teman-teman, mungkin di luaran saya enggak pakai riyadhah, saya enggak pakai amalan ini, enggak pakai amalan itu. Mohon izin. Cuma ininya saja, ya, istilahnya saja sih yang beda. Dia tetap pakai. Kalau enggak pakai, kita itu banyak nafsu-nafsu yang tidak positif, teman-teman. Akhirnya cenderungnya apa nih? Bocor energi bahagia kita, gitu. Dan pada waktu kita seperti ini kumpul, kita kan sebenarnya masih memperkuat tuh, ya kan? Memperkuat dari wadah kita, gitu kan. Akhirnya tumbuh lagi harapan baik, akhirnya tumbuh lagi kesemangatan, akhirnya tumbuh lagi keyakinan, gitu, teman-teman. Waktu mau turun, naik lagi. Waktu mau goyang seperti itu, ya, stabil lagi, gitu, teman-teman.
Ini ajaibnya Riyadhah berjamaah teman-teman. Jadi saya ucapkan selamat ya, dan teman-teman nanti akan menemukannya. Teman-teman yang sudah ikut Arta ya selama 3 tahun ini, amati teman-teman. Oh iya ya, benar juga sih yang dikatakan Bunda Susan. Tiba-tiba aja pertolongan Allah tuh datang gitu. Tiba-tiba itu kayak segelondong gitu, hadir kayak gitu. Bentuknya bermacam-macam teman-teman. Bentuknya bermacam-macam. Kalau misalnya di benak teman-teman itu memang uang gitu ya, ya bisa jadi itu didatangkan. Kalau teman-teman di benaknya memang yang dibutuhkan, yang urgent itu adalah kebahagiaan rumah tangga, ya nanti itu yang didatangkan. Dan itu kayak mengalir ya, mengalir, dan dia kayak antri aja tuh. Ya, antara ketenangan, kesehatan, kemudian kebahagiaan rumah tangga dan finansial itu teman-teman. Itu kayak dia ngantri aja tuh, datang kayak gitu ya, bergantian gitu. Dan akhirnya merasakan benar-benar dalam hari-harinya itu ya kayak di jannah gitu kan. Tenang, nyaman kayak gitu kan. Ya, bahagia, baiti janati itu kayak ya Allah kayak gini ya, alhamdulillah gitu. Dan nanti teman-teman kalau udah luber ya, enggak mau untuk sendiri gitu. Ada kerentek di dalam hati gitu ya. Walaupun teman-teman bukan Siti MR nih ya, tapi sejatinya teman-teman kan juga di sini sebagai khalifah gitu ya. Ditugasi juga untuk bersiar kebaikan sebenarnya. Itu enggak mau untuk sendiri, ini enggak mingkem. Ayo ikut ayo gitu. Nanti rasanya pengen peduli sekali gitu ya, pada saat ada orang yang tidak mudah. Peduli sekali. Kalau mau Bunda, nanti tiba-tiba saja ya ucapannya, ya tatapan matanya itu menyejukkan dan kayak punya magnet gitu. Barangkali pun ini menyelesaikan, mensolusikan. Silakan Bunda, ini bisa disimak videonya. Silakan Bunda kalau mau bergabung. Karena kalau kita hidup sendirian tanpa pegangan itu memang kita sering labil Bunda gitu kan. Bisa dikatakan seperti itu. Mungkin yang bawa Bapak juga bisa sampaikan. Nggak mau untuk sendiri teman-teman. Nanti kalau teman-teman pada timingnya seperti itu, nanti akan ngomong dengan sendirinya. Saya yakin seperti itu. Nah, kenapa sekarang belum ngomong? Atau mungkin sudah ngomong tapi belum bisa Bunda, belum ada mau Bunda. Ya enggak apa-apa, yang penting sampaikan. Ini rumusnya teman-teman ya. Enggak mau 1000, enggak mau 1 datang 1000 gitu kalau saya. Enggak mau 1 datang 1000 nanti kayak gitu. Udah pakai afirmasi aja kayak gitu. Saya yakin kayak gitu. Enggak mau 1 nanti datang 1000. Kok yang datang cuma 1? Ini malaikatnya yang doain 1000 gitu kan. Udah kita pokoknya angka 1000 itu ditaruh aja di situ. Nanti yang datang kan barangkali di belakangnya itu memang benar-benar 1000 gitu kan. Saya menemukan ada sebuah kisah jadi kehidupan saya gitu ya. Pada waktu itu saya cari karyawan. Ini salah satunya ya. Dari self-talk atau afirmasi yang saya batinkan gitu ya. Ternyata kok memang worth it gitu kan. Ya contoh misalnya, waktu itu saya cari karyawan gitu ya. Pada waktu saya karyawan hanya 1 gitu kan, 2, saya sampai maaf ya kayak ngemis gitu. Mau enggak jadi karyawan saya? Nanti kayak gini kayak gitu, mau enggak gitu. Saya sampai totok-totok pintu gitu. Dan pada waktu saya enggak mau Bunda, saya enggak mau, itu nyales ya, saya enggak mau gitu. Pada waktu pulang itu saya dalam hati, ya Allah jadikan saya seperti Pak Kiai itu gitu. Saya kok lihat ada seorang Kiai gitu ya, yang didatangi banyak santrinya, ya banyak orang-orang di sekelilingnya dan mau mengabdi gitu teman-teman. Indah banget ya kayak kehidupan dia gitu ya. Didatangi banyak orang pada minta tolong dan mau melayani dengan hati gitu. Masya Allah luar biasa tuh Pak Kiai itu kayak gitu teman-teman. Ya waktu itu kan saya keliling, jadi ada Kembandar, Kemblado gitu ya, sampai Paninggaran gitu kan, ya sampai sana daerah Kajen ya ke atas ya, Linggo Asri dan lain-lain. Itu kan akhirnya saya tahu ya, MTS, kemudian pesantren-pesantren itu saya melihatnya, ya Allah indah banget, aku mau kayak gitu ya Allah, aku mau kayak gitu. Saya mau, saya ingin ya Allah satu saat gitu kan, ada banyak orang yang minta tolong kepada saya untuk bisa bekerja bareng saya kayak gitu. Saya enggak kayak gini kayak gitu. Dan ini kejadian teman-teman. Bertahun-tahun ini kejadian. Saya tiap hari WA saya 2 itu. Bu, maaf Bu, saya mau ikut Ibu. Bu, tolong Bu gitu. Kayak kemarin tuh maksa banget gitu kan. Padahal saya enggak muat flyer gitu kan. Tapi katanya itu flyer saya gitu. Mohon maaf ya Kak, saya sudah penuh karyawannya, bahkan saya kelebihan gitu kan. Karena udah 20 orang yang di packing kayak gitu kan. Kan Ibu mau buka toko di Pasekaran, saya mau ikut gitu. Kok tahu saya mau buka toko kayak gitu. Tadi pagi juga iya, mohon maaf ya Kak, nanti kalau ada lagi saya muat lagi di Facebook gitu. Dan itu kejadian benar-benar teman-teman.
yang datang offline, yang by WA, kemudian yang Facebook itu pada inbox itu banyak sekali. Dan itu kok kejadian ya waktu saya afirmasi yang dulu itu gitu kan. Ini yang pertama ya. Lalu yang kedua, pada waktu saya sibuk keluar gitu ya. Kemudian anak saya WA saya atau telepon saya. Ibu di rumah saja gitu kan. Karena ini adik butuh ibu gitu kan saat itu. Akhirnya saya ada afirmasi. Iya ya, saya kok keliling terus gitu kan. Saya tidak nyaman nih rasanya gitu kan. Saya ada perisai nih dengan keluarga, ya Allah ampuni saya. Lalu saya ada self talk itu teman-teman yang pernah saya sampaikan ke teman-teman. Ya Allah jadikan saya banyak waktu dengan keluarga. Ya Allah jadikan saya dekat dengan keluarga, jadikan saya banyak waktu dan dekat dengan keluarga, jadikan saya banyak ada di rumah, mempunyai ada kegiatan baik, dan saya banyak didatangi uang gitu. Akhirnya memang benar-benar teman-teman, saya sibuk di rumah gitu kan, ya ngisi kajian ya di rumah gitu kan, ya kemudian saya ke kantor, ke toko ya di rumah gitu. Jadi udah di rumah terus kayak gitu, sesuai dengan self talk-nya, dan memang benar-benar uang berdatangan gitu kan. Sesuai, maka saya yakin, wah saya nih nanti 1000 peserta, ya udah tinggal disampaikan saja. Coba teman-teman seperti itu. Syaratnya apa nih teman-teman? Syaratnya adalah rilis, tidak pegangin gitu ya. Tidak kemudian saya ingin. Nah, bentuk debu di sana, ada perisai gitu kan. Dan kemudian kita rutin untuk melepasnya seperti ini, lalu kita untuk bisa udah langitkan aja kepada Allah gitu, hajatnya itu gitu kan. Kita lupakan gitu. Ya, terima, syukuri, dan lepaskan. Lupakan. Justru pada waktu self talk yang kayak sudah enggak ingat lagi itu mudah datang teman-teman. Ya, alhamdulillah seperti itu kurang lebihnya ya, untuk memberikan ada semangat ya kepada teman-teman. Ya, mohon izin karena kita 1 pekan ya kelihatannya ya tidak berjumpa, masya Allah. Kangen sekali ya perjumpaan yang istimewa ini, dan alhamdulillah ya sudah banyak yang hadir. Dan pada kesempatan sekarang ini ya kita akan mendengarkan ya sebuah kajian yang istimewa yang akan disampaikan oleh Bunda Pita. Ya selamat ya Bunda Pita, bismillah, sembuh seterusnya gitu ya. Semangat ya membersamai sahabat-sahabat di sini dalam belajar magnet rezeki, karena kunci ya dari bagaimana teman-teman bermagnet itu adalah mudah merilis ya, mudah rilis. Karena apa? Cenderungnya asap dan debu itu nempel gitu kan. Datang lagi dan kita untuk punya skill ya untuk merilis tadi, seperti halnya sabar, syukur, ikhlas, itu adalah sebuah skill yang harus diasah, yang tidak datang dengan ujuk-ujuk. Ya, maka untuk kita latih, kalau kita ingin sabar, ikhlas dan syukur, ya tiap hari kita jaga gitu. Jangan apa? Jangan sulit dengan orang lain, jangan marah-marah, seringlah mendoakan. Jadi akhirnya selaras tuh ya dengan keinginan kita dan juga dengan tindakan kita gitu ya teman-teman. Alhamdulillah tak berlama-lama tapi cukup lama opening saya. Mohon izin, mohon maafnya ya Bunda Pita dan teman-teman semua. Kita akan menyimak materi yang luar biasa yang pada malam hari ini akan disampaikan oleh Bunda Pita, yang akan membasuh jiwa. Lalu basuhan tadi ya melembutkan hati dan ternyata memunculkan cahaya bahagia di atas rata-rata, dan itu adalah materi dari pembentukan rezeki teman-teman, yang nanti akan ketarik ya, rezekinya mudah datang karena dia sudah berenergi positif plus 6. Kristalisasinya adalah rezeki, bisa jadi finansial ya, kemudian rezeki kesehatan, bahagianya keluarga. Nah, bagaimana penjelasan lengkapnya nih sahabat, tak berlama-lama ya, untuk kita sambut pemateri kita yang luar biasa pada malam hari ini, Bunda Pita Nareswari dan Wida. Tepuk tangannya, silakan Bunda Pita. Alhamdulillah, terima kasih openingnya ya, remindernya motivasi luar biasa dari Bunda Pita ya. Bagaimana teman-teman untuk menjaga keistiqomahan dan punya motivasi yang kuat dan tegar, ya. Setegar karang ya, walaupun teman-teman di hantam badai baratnya ya, seperti itu teman-teman bisa tetap stay strong ya. Alhamdulillah, sebelum kita mulai kajian kita pada kesempatan malam hari ini, saya ingin tanya dulu kabarnya. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, ajaib. Apa itu magnet rezeki? Satu sama berhubung. Untuk apa kita ada di sini teman-teman? Bersenang-senang. Bagaimana caranya supaya bisa ajaib?
buka berisma. Yakin kita semuanya bisa jahit, teman-teman? yakin. Yakin bisa. Allahu Akbar. Teman-temannya semangat semuanya ya. Alhamdulillah. Saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya buat teman-teman semuanya yang kemarin di grup Irfata RFF LOP ramai ya mendoakan saya. Terima kasih ya. Alhamdulillah ajaib sesuai LOP saya. Saya bilang sama Bunda Susan 3 hari sembuh, Bun. Sudah bisa masuk ke kelas TSN dan RFF LOP insya Allah ya. Jadi kemarin hari Senin itu memang suara saya agak membesar, bukan hilang tapi membesar. Kemudian untuk bernafas juga kurang lancar gitu ya. Jadi saya minta izin sama Bunda Susan supaya tidak zikir sore dulu ya. Saya khawatir nanti teman-teman kurang nyaman dengan kondisi saya seperti itu ya. Alhamdulillah, terima kasih doa terbaiknya dari teman-teman semuanya, dan insya Allah doa terbaik teman-teman semuanya ya berpulang kepada teman-teman sendiri menjadi kesehatan, keberkahan, badan teman-teman senantiasa bugar, prima beserta dengan seluruh keluarganya, anak-anak menjadi anak-anak yang taat ya, soleh dan solehah, pasangannya juga taat menjadi pasangan yang setia. Amin. Insya Allah kita semuanya mendapatkan rezeki 5 miliar 1 bulan. Amin. Kita punya aset minimal 10.000 dinar. Amin. Semuanya bisa haji dan menghajikan, umrah dan mengumrahkan. Amin. Insya Allah kita semuanya wafat husnul khatimah, mendapat syafaat dari Rasulullah, masuk surga terbaik di surga Firdaus bersama dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ya bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum ala Muhammadin wa rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa lu'datan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di kelas terapi syukur dan sadar nafas. Tadi opening reminder dari Bunda Susan sudah begitu panjangnya gitu ya, materinya sudah sangat lengkap gitu ya, bagaimana kita menjaga ketegaran hati ya. Dan teman-teman semuanya, saya izin di sini ya, saya akan menambahkan bagaimana cara melembutkan jiwa. Ya, kita lembutkan adalah jiwanya kita sendiri ya, supaya nanti ketika teman-teman sudah melembut hatinya ya, kita bisa mendapatkan ketegaran seperti apa yang tadi Bunda Susan sampaikan ya teman-teman semuanya, dan bahwa itu ada proses gitu ya, adanya endapan atau sampah emosi gitu kan. Sakit atau tidak sehatnya kita itu ditentukan karena pikiran 80% ya sampai 90%. Nah, peran virus itu hanya sekedar 10 atau 15% saja ya. Ketika saya terjangkit penyakit flu, saya bercerita ya pada teman-teman semua. Jadi kemarin itu pas hari Sabtu gitu ya, saya sudah mendapatkan gejala. Jadi satu pekan sebelumnya anak-anak saya yang kurang sehat gitu lah, saya merawat mereka terumbu karang. Mungkin karena itu ada virus di situ gitu, tapi saya masih punya imun. Nah, ketika imun saya habis dan saya kurang kontrol pikiran ya, saya menyadari ada peran kesalahan saya di sini gitu. Setiap saya merasa nggak nyaman, setiap saya merasa sedih, atau setiap ada persoalan yang datang kepada diri saya, setiap kali ada ketidaksehatan dan lain sebagainya, saya selalu ambil kaca, saya refleksi ketidaktepatan saya di mata Allah itu apa. Kok saya dikasih persoalan ini, dan pekan ini ketidaktepatan saya ada di kesehatan gitu kan. Apa endapan yang tidak nampak tapi ternyata itu menjadi gunung es gitu. Nah, saya refleksi di situ, saya melihat bahwa di perjalanan saya bulan lalu gitu, saya zalim sama tubuh saya gitu kan. Saya pokoknya karena jiwa saya merasa wah senang nih mengerjakan ini, enak nih gitu kan, saya harus begini gitu, habis A B, habis B C, habis C D gitu kan. Saya ingin menuntaskan semua target. Terlebih kalau kemarin di awal tahun pelajaran gitu ya, itu adalah musim panen kerjaan, akhir tahun dan awal tahun, Juni dan Juli. Ketika Juni ada laporan tutup tahun gitu ya, penutupan ijazah dan lain sebagainya gitu, dan kemudian
Di Juli ada awal tahun pelajaran. Nah, di awal tahun pelajaran itu sama gitu kan, melaporkan kegiatan MPLS dan lain sebagainya gitu. Dan ada survei yang berisi ratusan soal yang harus saya kerjakan. Di samping itu ada uji kompetensi juga untuk kenaikan jenjang golongan gitu dan lain sebagainya. Setiap hari itu ada saja kesibukan yang diberikan pemerintah gitu. Untuk saya khususnya gitu. Nah, di situ saya ada peran ketidaktepatan pada tubuh saya gitu kan. Nah, bukan mengendap di tenggorokan, tapi di hidung sini benar. Gitu. Jadi ada rasa kurang lancar bernafas di situ. Nah, saya bilang sama Bunda Susan, ini saya belum bisa gitu di kelas zikir sore yang seharusnya tiap Senin sore gitu. Ya sudah, nggak apa-apa, Bunda kita istirahat dulu. Gitu. Saya pamit juga sama teman-teman yang menanyakan gitu ya. Nah, setelah itu saya bilang sama Bunda Susan nih, ya, 3 hari insya Allah sembuh, 3 hari gitu. Saya bilang 3 hari insya Allah sembuh. Nah, untuk persoalan penyakit yang seperti ini gitu, teman-teman saya melihat gitu kan di lingkungan kerja saya, biasanya kalau orang terkena penyakit flu kayak Bunda Vita itu butuh waktu 1 pekan lebih gitu, palingnya 10 hari supaya benar-benar pulih. Tapi Bunda Vita 3 hari kok bisa cepat pulih. Ya iya, sesuai OP gitu. Intinya apa? Ternyata ada di kata istighfar, teman-teman. Nah, ini yang akan saya bagikan buat teman-teman sebagai rangkaian ya proses perjalanan teman-teman untuk membuka perisai ya. Karena teman-teman melembutkan hati teman-teman sendiri, insya Allah nanti teman-teman akan mendapatkan ketegaran jiwa seperti apa yang barusan sudah disampaikan oleh Bunda Susan. Dan kita belajar semuanya dari real time, semua kejadian nyata yang ada di sekitar kita. Inilah kelebihan dari ilmu magnet rezeki. Semua kisah-kisah yang diceritakan di magnet rezeki semuanya asli, nggak ada kisah fiktif gitu. Seperti kisah Kotia, kemudian ada yang sembuh dari kanker, kemudian berhenti cuci darah gitu kan, kemudian macam-macam gitu kan. Nah, ini adalah ya proses yang kita jalani manakala kita mau berefleksi dan membuka perisai itu gitu. Nah, ketika kita mau membuka perisai itu gitu, kita akan mendapatkan sebuah titik temu, dan titik itu kalau orang anak sekolah bilang saya ketemu nih gitu kan, oh jawabannya ini, kunci jawabannya ini gitu. Nanti teman-teman akan bisa merasakan itu kalau teman-teman melihat lebih dalam lagi, sedalam apa refleksi saya ketika mendapatkan persoalan. Dan ketika mendapatkan persoalan itu bukan membuat teman-teman semakin menyerah, udah deh kayaknya saya capek ya kalau belajar mah, di sini lagi ada persoalan kenapa harus belajar gitu kan. Nah, justru ketika ada persoalan semakin termotivasi. Ya, saya seperti itu, kalau ada persoalan semakin tertantang. Apa yang harus saya perbaiki? Apa yang cermin apa gitu ya, cermin yang mana yang akan saya gunakan gitu kan, supaya saya bisa mendapatkan keajaiban itu gitu. Nah, kemarin saya ingin mendapatkan keajaiban kesehatan ya Allah, 3 hari pulih gitu. Ya, walaupun ya faktanya gitu kan, harus minum obat kan, tetap ada gerak ya, tetap ada gerak ya, harus tetap minum obat karena memang itu adalah sifat penyembuh gitu. Kalau kita nggak minum obat cuma pakai LOP saja gitu kan, ya nggak bisa gitu kan, karena kita makomnya siapa gitu kan. Beda dengan Rasulullah, kalau ada orang yang sakit cuma dikasih Al-Fatihah diminumin sama Rasulullah ya langsung sembuh. Tapi kita siapa? Kita manusia biasa, kita tetap harus ada kerja-kerja untuk membuat diri kita lebih baik lagi. Begitu juga dengan keajaiban gitu. Kalau teman-teman mau ajaib, mau lunas amanah, mau sehat, mau apa, tetap harus ada kerja-kerja tambahan ya, gerak langkahnya supaya mendekati keajaiban tersebut gitu. Kita ingin lunas amanah 500 miliar, wow banyak, 500 juta 500 miliar kebanyakan gitu kan, misalnya gitu ya, 500 juta gitu. Nah, 500 juta gimana caranya supaya dapat 500 juta? Apakah mungkin ada orang yang tiba-tiba mentransfer ke rekening ya, tiba-tiba bisa jadi iya, tapi kan harus ada kerja-kerja, duduk diam di atas sajadahnya itu harus benar-benar LOP-nya itu benar-benar bersih, kemudian tembus ke langit, bagian di atas rata-ratanya juga benar-benar super gitu, ibaratnya kayak gitu gitu, bahasa sederhananya seperti itu.
Tapi kan kita sebagai manusia biasa ya belum mudah mendapatkan seperti itu. Makanya kita harus ada kerja-kerja tambahan. Pengen 500 juta ya berarti kita harus melakukan kerja sampingan apalah setelah kerja utama kita. Misalnya saya kerjanya sebagai PNS gitu kan. Mungkin kita perlu kerjaan jadi business owner misalnya SR12 atau menjadi jualan dinar khairul rozikin dan lain sebagainya untuk menambah penghasilan supaya amanah kita bisa lekas tertutup. Walaupun tidak menutup kemungkinan saat kita berusaha itu Allah jatuh iba, Allah ridho sama kita, tiba-tiba ada transferan nyasar. Omong-omong ada transferan nyasar, saya sampai hari ini masih penasaran gitu teman-teman. Ya jadi saya tetap ya setiap hari itu cek buku rekening gitu kan, mutasi masuk, mutasi keluar itu penting ya untuk dicek karena untuk evaluasi juga finansial kita seperti apa, apakah kita termasuk orang yang beruntung, ajaib atau belum gitu kan. Nah sebagai seorang pengusaha juga kan kayak Bunda Susan juga perlu mengecek ya uang masuk uang keluar gitu. Nah ketika saya mengecek loh ternyata ada transferan sejumlah ini, tapi milik siapa gitu kan? Ini milik siapa? Saya cari-cari, saya tanya Bunda Dina, Bun gitu kan, ini milik siapa? Apakah buat orang yang daftar THMR tapi kok jumlahnya ada belakangnya 43.500 gitu, tapi depannya ini meyakinkan gitu kan, tapi belakangnya 43.500. Apakah ada yang beli SR12 saya bilang gitu, apakah ada yang beli garam gitu apakah ini untuk transferan Bunda Susan tapi salah apa gimana gitu, nggak ada yang konfirmasi sampai sekarang. Ini udah kurang lebih 4 hari gitu ya. Kalau teman-teman merasa transfer ke nomor rekening saya tapi belum laporan, silahkan, apakah itu buat nabung, apakah itu buat join sebagai member SR12 gitu kan. Sampai hari ini saya masih penasaran ya, karena saya juga nggak mau dong gitu kan ya, saya seneng dapat uang tiba-tiba ujuk-ujuk masuk ke rekening, tapi itu uang apa gitu, saya takut dimintai pertanggungjawabannya sama Allah gitu kan, kamu kok mau sih pakai uang itu lah, itu uang apa gitu kan, ibaratnya kayak gitu ya. Teman-temannya silahkan kalau memang teman-teman merasa pernah mentransfer saya pekan ini, sebutkan untuk apa gitu, silahkan nanti bisa menghubungi saya gitu. Nah ini yang harus kita syukuri ya, dan tetap harus kita waspadai. Barangkali nanti kalau kita tidak waspadai jatuhnya ada perisai di sana gitu. Yang namanya rezeki memang ujuk-ujuk mak berduduk datang tanpa kita duga-duga sebelumnya gitu, tanpa kita sangka-sangka. Itulah yang namanya rezeki ya. Tiba-tiba ada yang bayarin, tiba-tiba ada yang beli makanan, tiba-tiba ada yang transfer tapi nggak ada orangnya ya, jumlahnya cukup lumayan teman-teman gitu ya, bagi saya itu alhamdulillah. Nah silahkan gitu, itu asalkan teman-teman ya, kuncinya tadi ketika teman-teman menerima persoalan apapun, entah itu ketidaksehatan, rasa tidak nyaman yang dibikin oleh anak atau suami atau siapapun gitu kan. Nah ini akan menjadi mana kalau teman-teman bisa memunculkan rasa syukurnya ya. Saya izin untuk sendiri supaya teman-teman bisa memudahkan. Teman-teman perhatikan ini, udah kelihatan gambarnya ya. Nah, tahap ini adalah tahap hati kita berkarat. Wah, hati bisa berkarat ya, gambarannya seperti ini teman-teman. Ya, namanya perisai, ya, perisai rezeki atau dosa. Jika dibiarkan menumpuk di dalam hati, itu akan menjadi karat di dalam hati. Nah, tahapan awalnya kita merasa nyaman akan dosa tersebut. Ketika dosa digambarkan sebagai noktah atau sebagai titik hitam yang akan bersarang di dalam hati ya, dia seperti di atas hati ya, atau di atas kertas lah yang putih terus ada tintanya titik gitu kan. Nah, itu satu dosa. Kemudian datang dosa yang lain yang tanpa kita sadari, titik. Nah, tanpa kita sadari ada dosa lagi, menggibah gitu kan, marah-marah, kecewa, kita nggak terima persoalan, datang lagi titik. Dan itu berulang ya. Dan ini tidak ditaubati sehingga akan membuat titik-titik hitam tersebut makin lama makin banyak dan makin menebal. Akhirnya seperti besi yang tertutup karat. Tahu karat ya teman-teman?
keras ya. Ketika besinya pengen dikinclongin lagi, wah kita gosok pakai amplas gitu kan, kita gosok lagi pakai braso gitu. Ternyata karatnya enggak mau hilang bersih sebersih sedia kala. Kok bisa? Walaupun udah pakai cairan kimia apapun, ternyata ada karat yang masih tertinggal. Nah, ketika hati kita ini sudah banyak karatnya, dosa kita makin tebal, makin tebal. Bunda, Bunda Erna, ya ditutup dulu mic-nya ya. Saya lanjut. Jadi kepencet. Oke, saya masih ini ya. Kita lanjut dulu sebentar. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah ya, ketika kita banyak perisai, ibaratnya perisai itu ya singgah di dalam hati kita akan semakin berkarat. Nah, hati yang berkarat ya dia akan kehilangan kemampuan untuk merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah, nikmatnya segala karunia-Nya Allah, nikmatnya persoalan yang dihadirkan oleh Allah. Yang dia anggap adalah ya, ketika terjadi persoalan, waduh kan, saya harus ini barusan aja dimarahin sama bos kan, karena bosnya begini bla 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 bla. Tapi dia tidak mau melihat introspeksi kesalahan ketidaktepatan dia sama bos apa. Yang disalahkan orang lain. Bos yang salah, saya yang benar gitu. Akibatnya dia kehilangan kemampuan untuk merasakan Allah gitu. Nah, dan tidak mudah lagi batinnya untuk tersentuh nasihat demi nasihat. Makanya bosnya marah-marah, kamu ini karyawan bebal ya gitu kan. Dikasih tahu supaya target penjualannya meningkat, tapi kok kamu nggak mau evaluasi ketidaktepatan kamu di mana gitu kan. Berarti kayak gitu teman-teman. Nah, hati yang tidak lembut inilah yang tidak bisa mengenali keajaiban demi keajaibannya Allah. Dan hati yang demikian tidak bisa untuk hidup bahagia di atas rata-rata. Kenapa? Karena hati yang keras membuat ya, ibadah kita, salat kita itu terasa hambar, tidak bisa dinikmati lagi. Apalagi zikirnya cuma astagfirullah, 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 subhanallah, 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 la ilaha illallah. Tapi hanya di mulut saja. Di sininya tidak bisa dirasakan, gitu. Feel-nya nggak dapat, ya kan? Hatinya tidak bergetar. Bahkan di majelis ilmu sekalipun, gurunya berbicara, gurunya sedang menyampaikan ilmu, pikirannya kemana-mana. Mohon maaf gitu kan. Kadang juga gitu kan, gurunya sedang menyampaikan sesuatu, orangnya ada di depan. Ini offline ya, saya tidak membicarakan yang online, yang off cam dan lain sebagainya, yang offline gitu kan. Majelisnya benar-benar majelis itu kan yang offline gitu kan. Hadir muka tetap muka gitu kan. Tapi pikirannya kemana-mana, tidak memperhatikan gurunya, kadang sibuk main HP gitu kan. Nah, ini yang mengingatkan kita bahwa yang menjadi sebab Allah datangkan persoalan baru kepada diri kita. Ketika Allah mendatangkan persoalan baru, dia tidak mau menghapus itu, tidak mau membuka penghalang itu, tidak mau membuka perisai itu, maka hatinya menjadi hitam legam gitu kan. Jadi kebal ketika dinasehati, respon spiritualnya gitu kan. Sholat, apa sholat gitu, lama-lama dia nggak sholat, biasanya kayak gitu ya. Kemudian apa, hatinya akan dipenuhi dengan rasa cemas, panik, takut. Ketika ada persoalan dikit yang menyangkut KPK, menyangkut polisi, menyangkut inspektorat, mau ditinjau dan lain sebagainya, kan? Akhirnya dia tidak percaya sama Allah lagi, ya. Karena dia cemas, takut, panik, dan berharapnya sama manusia. Oh, siapa yang bisa membantu saya? Oh, Pak Polisi. Siapa yang membantu saya? Oh, Hakim. Siapa yang membantu saya? Oh, jaksa. Jaksanya kita swab deh. Makanya ada kasus jaksa korupsi gitu kan. Inilah teman, karena hati yang tidak lembut ini gitu ya. Dia haus pujian, butuh validasi, butuh pengakuan dari manusia gitu. Gemar mengungkit-ungkit kebaikan yang sudah diberikan untuk orang lain. Misalnya kayak gini, kan kamu pernah saya tolong, Bunda Teti mah kayak gitu. Gak ingat apa?
Nggak ingat apa waktu itu konsul sama saya katanya. Nah, tapi sekarang udah ajaib katanya. Waduh. Nah ini yang kemarin baru saja diingatkan oleh Pak Nas dan diingatkan pula oleh Bapak Ketua Yayasan bahwa seorang JTML juga tetap harus ikhlas menjaga hati gitu kan. Udah orang nggak ingat ya Bapak gitu supaya apa hati kami sendiri tetap lembut gitu kan. Seperti itu ya teman-teman ya untuk fokus kepada penilaiannya Allah, jangan fokus pada penilaian manusia. Maka hati yang lembut itu yang bagaimana benar? Hati yang mudah tersentuh, hati yang mudah meneteskan air mata ketika terapi bisa nangis gitu. Bunda, saya bisa nangis nih ketika terapi, syukur sadar nafas, enak banget, saya bisa menikmati ini, saya sadar ketidaktepatan saya Bunda. Ya, curhatnya kayak gitu sama Bunda Susan kan. Nah, artinya hati bunda-bunda sekalian sudah lembut gitu. Bunda, bagaimana kalau saya tidak menangis, saya cuma mengantuk? Itu pun tanda hati mulai melembut karena hatinya mulai rileks gitu. Ya, hatinya mulai rileks, teman-teman. Lalu ketika teman-teman sudah mendapatkan hati yang mulai melembut ini, maka teman-teman memiliki kekuatan 2 kali lipat dari sebelumnya. Untuk apa? Tawakal. Menyerahkan segala sesuatunya penuh menjadi urusan Allah aja. Kenapa saya bisa cepat pulih 3 hari gitu kan? Karena saya berusaha ya menyerahkan segala sesuatunya terserah Allah. Ya Allah, pokoknya saya ikhtiar, saya minta sembuh kan. Kalau ada ketidaktepatan saya mohon maaf, saya minta ampun gitu kan. Kalau buat sholat masih susah Bunda, iya kan sholat gak harus duduk berdiri dan lain sebagainya. Dengan berbaring pun kita bisa sholat gitu kan. Yang sholat hatinya dengan sholat hakikat gitu. Jadi inilah yang dinamakan dengan tawakal, berserah penuh kepada Allah. Segala sesuatu urusan kita pasrahkan Allah. Mau hutang, mau anak-anak belum selaras, mau pasangannya belum taat gitu kan, ibaratnya kayak gitu. Jadi teman-teman gak ada rasa gentar. Seperti apa yang sudah tadi disampaikan Bunda Susan di awal, strong, jalan terus gitu teman-teman. Lalu ya orang yang hatinya lembut itu dia akan fokus murni pada penilaian Allah tanpa mencari validasi atau tepuk tangannya manusia. Kadang ketika kita sudah berusaha, ada di mana titik manusia tidak menghargai kita. Contoh yang mudah, kita udah masak sebagai ibu rumah tangga. Tiba-tiba gitu, kita nyiapin sarapan, gitu. Tiba-tiba yang disiapkan sarapan udah keburu berangkat kerja, gitu. Dan maaf sebentar. Saya lanjut ya, mohon maaf. Nah, itu ya. Ketika teman-teman fokus pada penilaian manusia, ketika kita tidak mendapat penghargaan dari manusia, misalnya tadi ya seorang istri yang sudah masak gitu kan untuk sarapan anaknya atau suaminya, tiba-tiba mereka keburu berangkat sekolah, keburu untuk berangkat kerja gitu kan kayaknya gimana gitu ya, saya udah capek-capek masak tapi kok nggak dimakan gitu kan, dimakan pada siang hari gitu kan, padahal kita sudah berusaha untuk bangun pagi. Nah, kita tidak usah fokus kepada ya kenapa sih anak-anak saya, kenapa suami saya nggak mau makan gitu kan, tapi
Ya udahlah gitu, kita terima bahwa mungkin ya nanti mereka akan makan nanti di siang hari gitu. Nah, ketika kita mau menerima ya tanpa mencari validasi gitu dari manusia, kita fokusnya yang penting Allah sudah melihat saya berusaha untuk masak, saya berusaha untuk memuliakan dan membahagiakan anak dan suami saya gitu kan, saya kayak gitu bro. Nanti nggak ada rasa kecewa lagi gitu. Allah sudah mencatat satu amal kebaikan dari diri bunda sekalian. Jadi biarkan saja, gitu kan. Tidak usah terlalu repot gitu kan, dengan pemikiran kita sendiri. Kenapa mereka nggak mau sarapan dan lain sebagainya. Kita tetap menjaga supaya bisa positive thinking gitu. Nah, bunda-bunda ya. Ketika kita berusaha untuk ikhlas, ya, jadi ya ini adalah ya bukan menjaga keikhlasan membutuhkan sifat pikun yang disengaja itu enggak kayak gini, maksudnya kayak gini benar, ini analogi ya benar ya. Jadi supaya kita mudah ikhlas ketika melakukan sebuah hal gitu. Dan perasaan itu kan tadi kayaknya kita udah masak, kemudian masakan itu belum bisa diterima oleh keluarga, akhirnya kan ada sifat nggak rela gitu. Nah, maka kita harus pura-pura lupa bahwa kita punya sifat gak rela itu gitu ya. Maksudnya sifat pikun itu seperti itu, pikun yang disengaja, dalam artian ya udah berarti saya nggak ingat lagi gitu. Persoalan yang membuat hati saya kurang nyaman, persoalan yang membuat hati saya kurang gembira, saya nggak ingat lagi gitu. Maka yang harus bunda-bunda lakukan, yang harus ayah-ayah lakukan, gitu, lupakan kebaikan diri kita ketika kita sudah berbuat baik. Nah, gitu. Ketika kita sudah berbuat baik untuk orang lain, lupakan. Supaya apa? Kita tidak berharap jasa. Mereka akan mengingat. Kalau kita tidak melupakan, kita akan mengungkit-ungkit. Aku pernah ngasih dia bantuan loh, 1 juta loh gitu kan. Tapi kamu balasannya apa? Malah hilang nanti pahalanya gitu. Nah, jadi ketika kita sudah membantu, tanya, Bun, saya ada 1 tiket SHMR mau berangkat gitu kan. Ya udah, saya udah ngasih gitu. Dan besoknya nggak usah diingat lagi apa yang sudah saya kasih ke dia. Tapi ternyata justru sebaliknya, orang itu yang mengingat kebaikan kita, benar. Gitu. Jadi kita belajar untuk pikun terhadap amal saleh. Ya, agar hati terhindar dari rasa haus validasi dan pengakuan gitu. Tapi kita harus berusaha untuk mengingat-ingat kebaikan orang lain. Kebaikan suami apa? Kebaikan anak apa? Kebaikan Bunda Susan apa? Kebaikan Bunda Dina apa? Kebaikan Bunda Dini apa? Kebaikan Bunda Teti apa? Kalau perlu dicatat. Kenapa? Untuk kita bisa berlatih doa kickback. Ya Allah, Bunda Susan pernah berbuat baik kepada saya. Beliau pernah A, B, C, D, E, F, G. Misalnya kayak gitu. Kayak gitu ya. Nah, lalu sebagai bentuk rasa syukur kita doakan. Seperti itu teman-teman. Kemudian ya, untuk selanjutnya ketika kita sudah mendoakan, itu adalah bentuk rasa syukur kita ya, atas kebaikan yang pernah kita terima dari orang lain. Nah, pentingnya ini gitu, makanya pentingnya kelas terapi syukur itu seperti itu, agar apa? Hati kita melahirkan keikhlasan, dan terjaga pandangan kita dari rasa haus validasi terhadap kebaikan yang pernah kita perbuat kepada orang lain. Nah, kuncinya untuk menghapus noda-noda hitam tadi, kerat-kerat di hati kita adalah rutin beristighfar. Tak hanya di waktu-waktu tertentu, waktu mustajabnya istighfar, tapi juga harus kita lakukan setiap saat. Nah, kalau saya seperti itu teman-teman. Jadi tidak harus 100 di sebelum subuh, tapi baiknya itu tetap dilakukan. Itu yang wajibnya itu gitu. Nah, jika Rasulullah saja mau beristighfar 70 kali sehari,
maka kita manusia biasa harus lebih banyak. 7 kali lipat dari Rasulullah kalau bisa gitu kan. 7 kali 7 490. Kalau bagusnya lagi kan digenapkan jadi 500 gitu. Syukur-syukur bisa 1000 teman-teman satu hari. Nah, ini adalah kunci membersihkan tumpukan dosa dan karat hati yang mematikan rasa. Ketika ada nasihat, ketika ada apapun gitu kan, kadang-kadang hati biasa aja itu ilmu mandat, cuma diulang-ulang-ulang. Justru ya repetisi masuk ke dalam bawah sadar manakala diulang-ulang, namanya juga ulangan gitu. Untuk mengistiqomahkan hati itu ada ulangan gitu teman-teman ya. Maka dengan memperbanyak istighfar, hati teman-teman akan diberikan kesadaran, dituntun sama Allah, hatinya menjadi lebih lembut dan lebih memungkinkan kita bisa nangis lagi. Nikmati terapi syukur sadar nafas ini sambil beneran nangis. Bunda susah nangis, kita ikut nangis. Jangan Bunda susah nangis, saya mah biasa-biasa aja, dia nggak bisa nangis kayak Bunda Susan gitu. Gitu. Nah, itu ada apa dengan hati? Ada apa dengan hati? Maka teman-teman kalau bisa menangis, menangislah. Saat sujud boleh ya, merasakan nikmatnya kebesaran Allah sambil menangis. Ya Allah, ternyata banyak sekali kelalaian dalam diriku ya Allah yang tidak bisa aku lihat sebagai wujud rasa syukurku kepada Engkau. Bisa nggak teman-teman mengucapkan kalimat itu sambil menangis? Kalau bisa, berarti hati teman-teman mulai melembut gitu ya. Nah teman-teman yang dirahmati Allah, istighfar ini ya belum jalan. Nah, ada 3 keajaiban rutin ya ketika kita beristighfar di penghujung malam. Nah, paling bagus dilakukan di sepertiga malam yang terakhir sebelum subuh. Ada 3 janji, 3 keajaiban yang Allah akan berikan kepada teman-teman semuanya manakala teman-teman ini rajin beristighfar di penghujung malam. Yang pertama, teman-teman akan mendapatkan transformasi emosi, akan diangkat perlahan oleh Allah. Ya, segala bentuk kesedihan, kecemasan, ketakutan yang bikin dada teman-teman sesak, ya, akan diganti dengan kebahagiaan dan ketenangan batin. Rasain pakai rasa gitu, rasain pakai rasa. Ya iyalah Bun, mana ada rasain pakai logika ya. Rasa ya, munculkan rasa nikmatnya itu, tenangnya itu setelah teman-teman istighfar. Istighfarnya bukan astagfirullahaladzim gitu, enggak gitu ya teman-teman. Pakai istighfarnya Pak Nas yang biasa Pak Nas rutinkan itu kan, Rabbik firli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim, boleh ya. Atau astagfirullah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin. Itu istighfarnya Nabi Yunus. Astagfirullah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin. Bahkan Nabi Ayub pun ketika diberi persoalan ketidaksehatan, digigit ulet di kulit-kulitnya sampai habis, kulitnya tinggal tulang-tulang saja, Nabi Ayub juga hanya beristighfar, tidak doa kesembuhan, enggak. Rasulullah ketika ditimpuk batu sampai berdarah-darah, hanya beristighfar saja, nggak minta yang nimpuk balas, ya Allah yang nimpuk balas, enggak ya. Nabi Adam ketika turun ke muka bumi ini bukan ya Allah iblis terlaknat terkutuk, tapi beliau minta ampun. Inilah kunci untuk menyelamatkan diri kita teman-teman, untuk mendapatkan keajaiban gitu. Maka rajin-rajinlah beristighfar, kita akan mendapat ketenangan dengan rajin beristighfar. Yang kedua, kita akan mendapatkan solusi hidup. Tiba-tiba jalannya terbuka.
Ketika teman-teman merasa itu buntu, ketika teman-teman merasa itu sulit, sebenarnya Allah itu sedang menyiapkan skenario yang lain. Itu ya, akan diberikan jalan keluar yang terang benderang oleh Allah, asal teman-teman mau ikut prosesnya dan teman-teman mau berprogres, gitu ya, proses dan progres. Dan yang jalur yang ketiga adalah rezeki. Nah, setelah teman-teman mau berproses dan progres, teman-teman baru akan mendapatkan keajaiban rezeki itu sendiri. Dari apa? Istighfar. Istighfar kan penghapus dosa, membuka perisai. Semudah itukah? Mudah, tapi faktanya banyak yang belum konsisten, gitu kan. Oh bisa Bun, banyak yang belum konsisten. Nah, itu. Nah, dengan konsisten menjalankan istighfar, mana ini? Nah ini teman-teman, dengan konsisten menjalankan istighfar itu di waktu sebelum subuh ya teman-teman ya, sebelum subuh, selain hati teman-teman yang akan menjadi lebih lembut, jiwa juga akan merasakan manfaat lain. Sedih diganti tenang ya, sedih diganti bahagia, sempit diganti lapang, belum mudah jadi dilancarkan, dibukanya jalan-jalan pintu keluar tiba-tiba aja. Ada rekan yang pesan tiba-tiba, ada yang order tiba-tiba, dan semuanya serba tiba-tiba. Karena rezeki datangnya dari arah yang tidak terduga sama sekali. Ya, tidak pernah teman-teman bayangkan sebelumnya. Seperti itu ya. Alhamdulillah, ternyata sudah habis ya teman-teman. Mudah-mudahan apa tadi yang sudah saya sampaikan bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Dan kita mulai untuk sesi terapi ya, sesi terapi yang akan dibawakan oleh Bunda Susan ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti apabila ada pertanyaan yang teman-teman belum bisa paham gitu ya, bagaimana tentang istighfar, mengapa kita harus beristighfar gitu ya. Tadi ada jenis istighfarnya Nabi Adam, ada istighfarnya Nabi Yunus, dan ada istighfarnya kemudian Nabi Muhammad gitu kan. Kalau istighfarnya Nabi Muhammad itu yang Allahumma anta rabbi la ilaha illa, seperti itu ya. Nah, karena ini teman-teman bisa mau pakai istighfar yang mana yang membuat teman-teman itu bisa mendapatkan feel, dapat rasa. Ya, ketika teman-teman sudah mendapatkan rasa dan teman-teman yakin dengan rasa itu istighfar saya diterima oleh Allah, maka di saat teman-teman yakin itulah, maka pintu keajaiban itu akan mulai terbuka pelan-pelan gitu kan, dibukakan jalannya oleh Allah dan tiba-tiba ada keajaiban yang datang seperti itu ya. Alhamdulillah sudah siap belajar semuanya untuk masuk ke sesi terapi menghapus kemelekatan dan ketidaknyamanan ya yang ada di dalam diri, menghapus noda-noda hitam yang tadi supaya hati kita tidak berkarat. Siap semuanya ya. Mari kita sambut dan kita kembali acara kita kepada Bunda kita, Bunda Susan Arkanisa. Silakan Bunda. Ya, terima kasih materinya Bunda kita ya, mengingatkan kita untuk bisa selalu menerapkan buka perisai ya dengan istighfar ya. Bahkan doa yang mudah terkabul itu diawali dengan apa? Dengan istighfar ya. Istighfar ini membuka jalur, ibarat seperti itu ya. Karena kolbu kita bisa jadi penuh gitu ya, atau banyak tumpukan-tumpukan dari debu ataupun seperti asap seperti itu kan. Nah, bisa dilepaskan dengan istighfar. Istighfarnya di sini jangan semakin menambah perisai itu, menambah asap itu dengan apa? Menyalahkan orang lain ya, kemudian ada judgement di sana ya, kayak penghakiman gitu kan. Nah, istighfarnya adalah mengakui memang saya yang salah. Saya yang salah, saya yang tidak tepat, saya yang kurang ibadah, saya yang kurang sedekah. Mengaku saja ya, dengan pengakuan itulah justru malah Allah nanti akan mudah iba. Para malaikatnya juga akan makin sayang gitu ya, karena kita mau merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat, pada waktu sahabat juga akan LOP ya, awalilah ya dengan istighfar gitu ya, dengan ada menciptakan ya di ruang pikiran kita itu di kondisi alfa. Kemudian setelah itu jangan lupa sahabat TSL, lepaskan, jangan diingat-ingat lagi gitu ya. Karena tugas kita setelah LOP itu adalah bersenang-senang. Tugas kita berbahagia ya, menjalani kehidupan ini gitu kan. Jadi sahabat untuk bisa melupakan apa sih yang sudah dilangitkan tadi, jangan melekat terus. Akhirnya kalau melekat, saya ingin cepat terkabul gitu.
Nah ini memang seperti ya enggak apa-apa gitu. Tapi justru pada waktu saya ingin itu perisainya makin menumpuk teman-teman. Dan ini termasuknya nanti adalah skill ya untuk merilis ingin tadi. Karena sejatinya diri kita itu sudah kaya raya. Dan semua solusi sudah ada di dalam diri kita. Tinggal kita menariknya ke realita nyata. Dengan apa? Diisi hari-hari dalam merealitakan impian kita karena sejatinya sudah ada, yaitu dengan berbahagia, memuliakan, melayani, mendoakan orang-orang di sekitaran kita gitu. Nah pada waktu sudah terjalin seperti itu setiap hari, tantangannya adalah ada tumbukan ya, ada ketidakmudahan, lalu sahabat tetap baik prasangka, di atas rata-rata turunkan ego, munculkan syukur. Nah itu kuncinya sahabat. Nanti akan ketemu jalannya gitu. Tiba-tiba saja terbukalah satu pintu ya kemudahan, terbukalah kembali dua pintu kebaikan gitu ya, akan menyusul ya, pintu-pintu itu akan terbuka. Akhirnya sahabat paham peta ya, peta keajaiban di posisi atau makom teman-teman semua masing-masing gitu, dan teman-teman menjadi diri yang baru, versi yang baru. Lalu pada waktu teman-teman mengalami banyak keajaiban, jangan lupa teman-teman nanti untuk bisa jalankan peran teman-teman sebaik mungkin. Peran apa? Peran teman-teman di dunia ini sebagai apa? Jalankan sebaik mungkin, karena itu cara teman-teman nanti untuk menarik keajaiban berdatangan kembali. Perannya apa? Contoh misalnya ya, Bunda Estriana, perannya apa? Sebagai ibu rumah tangga yang sekarang ini menuju ke pembisnis, gitu kan? Berarti peran ibu rumah tangga ini harus dijalankan dengan sebaik-baiknya, gitu ya. Jangan pada saat Bunda Estriana mau berbisnis kemudian meninggalkan peran ya sebagai seorang ibu, ya seorang istri, gitu kan. Berarti bagaimana? Harus lincahnya, gitu kan ya, mengatur waktu, kemudian lincahnya mengatur energi dan juga tenaga fisik Bunda Estriana, gitu. Akhirnya ada jalan kalau saya untuk berbagi, gitu. Ya, berbagi apa? Berbagi tugas. Berbagi tugas bagaimana nih? Mungkin dengan suami, dengan anak, gitu kan. Kemudian kalau tidak bisa, saya berbagi tugas ya. Dengan apa? Saya niat memberi, niat sedekah, saya cari karyawan gitu. Ya. Kan niatnya udah baik dulu nih. Saya mau memberi kesempatan mereka untuk dapat rezeki. Bisa zikir bareng, bisa sholat bareng, bisa makan bareng, nanti kerja bareng gitu. Saya niatnya dari awal ada karyawan seperti itu. Maka alhamdulillah dipermudah. Misalnya cari emak-emak ya, cari emak-emak itu yang bantu ART ya, ada di belakang gitu ya, ada di dapur, kemudian bersih-bersih rumah. Kalau orang-orang itu informasinya tidak mudah cari karyawan yang untuk menangani di bagian ya dapur dan lain-lain itu. Tapi alhamdulillah saya setiap butuh ada gitu. Bahkan stok lebih-lebih gitu kan. Apalagi yang karyawan bagian packing kayak gitu kan. Itu alhamdulillah banyak gitu kan. Akhirnya seperti itu tadi yang saya sampaikan di awal gitu ya. Dari afirmasi atau batin yang sudah melangit, lalu kita lepaskan, kita lupakan. Tugas kita bersenang-senang memuliakan banyak konsumen gitu kan ya, memuliakan banyak orang yang ada di dekat kita. Yang terjadi bagaimana? Keajaiban bermunculan gitu ya.